Halo semuanya, selamat datang kembali di Planet Milan. Menemani waktu istirahat kalian hari ini, Mimin sudah siapkan beberapa update terbaru seputar bursa transfer AC Milan. Beberapa di antaranya masih berkaitan dengan transfer Carles de Ketelaere, situasi terkini terkait transfer Renato Sanches, dan seorang pemain muda yang sedang dievaluasi manajemen Milan yang mungkin saja akan menjadi kejutan di bursa transfer musim panas Rossoneri kali ini. Sebagai permulaan, mari kita awali video hari ini terkait dengan masa depan Marco Brescianini. Menurut laporan Tuttosport, Milan sedang dalam pembicaraan tentang potensi untuk melepas gelandang muda itu dengan status pinjaman. Brescianini turun sebagai starter dalam kekalahan 2-3 Milan melawan City A di Hungaria. Penampilannya di laga itu nampaknya telah menggambarkan bahwa ia belum meyakinkan untuk peran rotasi lini tengah bagi skuad Stefano Pioli musim depan. Dan menurut sumber tersebut, Milan berencana untuk melepasnya dengan status pinjaman sekali lagi setelah peminjamannya di Monza musim lalu. Sejauh ini Paolo Maldini telah melakukan negosiasi awal dengan Cosenza yang terkonfirmasi memiliki niat merekrut Brescianini dengan status pinjaman. Klub asal Calabria tersebut saat ini menjadi satu-satunya tim yang telah menyatakan minatnya untuk pemain 22 tahun tersebut. Dan masih harus dilihat apakah Milan akan menerima tawaran peminjaman kering plus opsi pembelian yang ditawarkan klub Serie D tersebut. Selanjutnya, ada kabar terbaru terkait potensi kepergian Daniel Maldini meninggalkan Milan musim panas ini dengan status pinjaman ke Spezia. Milan News melaporkan bahwa negosiasi tahap lanjut yang dilakukan klub Liguria tersebut telah mendapat lampu hijau dari Daniel Maldini, di mana gelandang 20 tahun itu terbuka untuk melanjutkan perkembangannya di Spezia dengan status pinjaman selama 1 musim. Laporan lain dari Calciomercato menambahkan bahwa negosiasi antara Milan dan Spezia yang dilakukan beberapa hari terakhir menuju arah yang positif, di mana kedua klub sedang mengerjakan skema peminjaman yang kemungkinan besar adalah formula peminjaman kering tanpa adanya opsi pembelian. Sementara itu, Luca Biasin, jurnalis La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Daniel Maldini tidak berlatih dengan anggota skuad di sesi latihan kemarin jelang laga persahabatan melawan Wolfsberger di Austria. Yang memicu kepergian Maldini menuju Spezia nampaknya selangkah lagi menjadi kenyataan. Selanjutnya, ada kabar terbaru seputar transfer Renato Sanches, gelandang milik Lille yang sejauh ini terus dikaitkan kepindahannya menuju Milan dan juga PSG. Menurut laporan L'Equipe seperti dikutip dari Milan News menuturkan bahwa kisah transfer gelandang asal Portugal itu sepertinya hampir memasuki babak akhir, karena PSG disinyalir akan segera mengambil langkah konkret sebagai upaya untuk segera menyegel kesepakatan paling lambat hari Rabu mendatang, atau tepatnya setelah mereka kembali dari tur pramusim di Jepang. Meskipun jawara Ligue 1 Prancis tersebut sejauh ini belum mengajukan tawaran resmi kepada Lille, tetapi mengingat sumber daya ekonomi mereka yang jauh lebih baik dari Milan, serta ada kecenderungan dari pihak Renato Sanches memilih hengkang ke Paris daripada Milan, membuat situasinya saat ini lebih menguntungkan Les Parisiens dibandingkan Rossoneri. Dan dengan alasan itu pula mengapa Milan saat ini diberitakan sedang mengevaluasi potensi untuk merekrut gelandang Aston Villa Carni Chukwuemeka. Dia adalah produk Akademi Bournemouth Moorhead Aston Villa yang memenangkan kejuaraan Eropa Under-19 bersama Inggris musim panas ini. Ada potensi yang cukup besar untuk memboyong sang pemain dari Aston Villa karena Chukwuemeka terus menolak perpanjangan kontrak yang ditawarkan klubnya. Laporan dari La Gazzetta dello Sport sebagaimana dikutip dari Milan News menuturkan bahwa Direktur Milan Paolo Maldini telah membuka diskusi dengan perwakilan Chukwuemeka. Sumber tersebut bahkan mengklaim bahwa gelandang 18 tahun itu disebut terbuka dengan gagasan pindah ke Italia dan telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Rossoneri, meskipun ia memiliki peminat lain dari La Liga dan klub Bundesliga Jerman. Sumber yang sama menambahkan bahwa Aston Villa pada dasarnya mematok mahar 20 juta euro untuk pemain mudanya tersebut. Tetapi mengingat situasi kontraknya, klub Liga Primer Inggris itu beresiko harus menurunkan tuntutan mereka agar tidak kehilangan remaja itu secara gratis tahun depan. Dan sebagai penutup video hari ini, berikut beberapa laporan terbaru mengenai situasi transfer Carles de Ketelaere. Gianluca Di Marzio dalam editorial terbarunya mengungkapkan seorang figur yang diyakini menjadi sosok yang menghambat kesepakatan Milan terkait de Ketelaere. Sosok tersebut adalah Direktur Olahraga klub Bruges Victor Manert.
yang juga memiliki 17,5% saham di klub Belgia tersebut. Victor mengurus semua kepentingan klub dan melakukannya dengan ketelitian yang luar biasa, mengingat statusnya bukanlah sekedar karyawan klub. Dan Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara telah berhadapan dengan seseorang yang sulit diajak kompromi. Di Marzio menulis bahwa sosok pria 47 tahun itu merupakan sosok kunci selama negosiasi. Dia tidak memberikan diskon dari angka yang dimintanya untuk Decathlon, yakni 6 juta euro lebih dari nominal yang ditawarkan Paolo Maldini, yang berarti dia meminta biaya total keseluruhan operasi adalah 40 juta euro. Sementara itu, RTL Sport melaporkan bahwa AC Milan akan melakukan upaya terakhir dengan sebuah tawaran baru. Sumber itu menuturkan bahwa Rossoneri telah menaikkan tawaran baru senilai 33 juta euro dengan variabel tambahan berupa bonus disertai presentase penjualan kembali di masa depan. Laporan itu menulis bahwa persentase potensi penjualan kembali pemain di masa depan dapat mewakili tambahan yang dibutuhkan untuk menuntaskan kesepakatan. Sementara itu, terkait dengan spekulasi kepergiannya dari klub Brugge, Carles De Ketelaere baru-baru ini mendapat kecaman dari media Belgia. Permintaan De Ketelaere kepada pelatih Karl Hofkins agar tidak memasukkannya ke dalam skuad dalam pertandingan perdana Jupiler Pro League Belgia melawan Zoutwaargem dikecam media lokal setempat karena dinilai menghindari tanggung jawab.